semifinal yang pertama. Yes, antara Bigetron Era versus MBR Dolphin. Inilah dia untuk semifinal kita yang pertama, dan so far 1-0 untuk Bigetron Era. Akankah menjadi kemenangan yang mutlak, aka 2-0, atau MBR Dolphin memaksa terjadinya game yang ketiga? Dan terlihat, yang tadi sempat di-mention juga, Vival dengan Benedetta junglernya, mobilitasnya bakal sangat tinggi. Bisa jadi advantage buat teman-teman dari Bigetron Era. Bakal di bagian bottom lane kita lihat Remun. Remun udah lumayan sekarat banget untuk head to head ngadapin dari sisi Glue di early phase. Yap, dimana kali ini nampaknya di arah early dari Bigetron Era maupun dari MBR Dolphin masih cukup bersabar, nggak mau terlalu agresif, masih pasif agresif aja. Tapi Valanir mencoba untuk dicicil, tapi Valanir merupakan salah satu hero yang sangat amat tebal, jadi bukanlah target yang optimal. Begitu pula bagi Vivian yang bakal mencoba sedikit jual beli serangan terhadap seorang Parsha, seorang Chen di depan sana. Yes, tapi so far terlihat Chell di bagian top lane agak sedikit tercicil early pressure oleh seorang Fancy Nancy yang bermodalkan seorang Kari. Dan ini bakal jadi power spike yang enak banget kalau misalnya, atau sekiranya dari early game, kalau Karinya udah menang landing phase, apalagi memang notabene early game Cloud lo bisa berbuat banyak, ini bakal jadi early snowballing yang enak banget buat teman-teman dari MBR Dolphin. Yap, ditambah lagi kalau kita ngeliat nih untuk sekarang ini dua-duanya adalah mempunyai hero yang benar-benar item dependable banget. Dari Cloud dia butuh power spike, dari seorang Kari dia juga seenggaknya butuh DHS Golden Staff dulu sama Corazon Sunshine. Dan kita bakal lihat di arah bottom lane-nya ada sedikit skirmish di mana dari kedua belah tim masih coba beri serangan aja. Dan inilah dia Turtle Camp kita yang pertama, presented by Galaxy S22 Series 5G. Ya. Yang nampaknya udah mulai diinisiasi oleh seorang Martis dan juga Benedetta. Oke, sudah ada save, setengah bar HP tersisa. Padahal dia berusaha buat memegang, tapi ternyata di cancel kembali. Meanwhile in that top lane, Chell-nya tercicil oleh seorang Fancy Nancy Flicker. Dan ternyata Flickernya kejedot dari seorang Chell, tidak bisa selamat. Alhasil membuat dia juga harus menjadi korban yang pertama. Meanwhile di bagian bottom lane ada Duel Dragon menuju ke arah sisi Vivian yang berhasil di pick up. Sementara Chini berusaha buat survive, masih ada Petrify digunakan kali ini, membuat dari MBR Dolphin dapetin 2 poin yang sangat menguntungkan buat mereka. Yap, dimana melihat dengan adanya 1, 2 bahkan player dari Bigetron Era yang sudah berhasil di pick off oleh MBR Dolphin, membuat dia lebih pasti lagi dari seorang Seth untuk mengamankan ke arah Turtle-nya. Tapi depan sana juga sudah ada Bumi Eko mencoba untuk mengganggu dengan ada 1 buah Electro Final Pull, tapi Retribution-nya masih bisa diamankan oleh seorang MBR Dolphin. Tapi kali ini pada right strike mencoba untuk mengacak-acak pertahanan dari Bigetron Era, harus mundur terlebih dahulu. Save-nya, Retribution-nya on point sekali. Yes, Retri contest diamankan sama teman-teman dari MBR Dolphin tadi. Oi, apakah dicuri purple buff-nya? Cini harusnya tadi yang sempat off wave. Akankah diambil? Karena tadi yang aku lihat save-nya itu nggak megang purple. Nah kan? Iya, keambil. Tercuri. Yes, this is not good banget. Tapi di sisi top lane, Chell-nya juga cukup terpressure. Masih ada Battle Mirror Image, masih bisa mundur ke arah belakang. Ditambah lagi ada Vivian di depan sana siap untuk membackup keberadaan dari seorang Chell. Tapi 3 player dari MBR Dolphin kali ini udah ditemani oleh Chen dengan Wings by Wings-nya siap untuk melakukan penyerangan balik. Tapi Vival di sisi lain masih mencoba untuk beradu serangan dengan Seth, jungler dilawan jungler. Yes, adu pedang antara Vival dan juga seorang Seth. Dimana Seth sendiri dia punya poin pentingnya, dia dapatin 1 poin kill. Sementara Vival belum mendapatkan poin sama sekali. Sementara ada yang di bagian bottom lane, tapi lihat Seth sudah mulai bergerak, coba untuk diincar oleh teman-teman dari Bigetron Era, dikejar. Masih bisa bertahan. Meanwhile in the top lane sudah ada sebuah inisiasi dari Chini buat nge-pick up ke arah Fancy, tapi tidak berbuah manis. Dan membuat teman-teman dari MBR Dolphin berusaha buat nge-fight back lagi. Menuju ke bagian top lane, sudah ada Active Final Blow dari seorang Vival yang belum bisa dimaksimalkan. Meanwhile dari samping, Minion Blast dapetin 2 buah player, masuk dengan begitu yakinnya, membuat Bigetron Era berhasil mencuri 1 buah player, di mana Chen sang mid laner pun berhasil di pick off. Yes, dimana kali ini dari Remun juga menjadi frontliner, masih mencoba untuk memberikan cicilan dan juga pressure. Tapi Turtle Camp kita yang kedua presented by Galaxy S22 Series 5G kali ini sudah hadir kembali, di mana Chini 1 hit terakhir dan bahkan masih bisa
genggaman MVR Delphi. One last hit, hampir bisa di-pick off dari seorang Chini. Tapi di bagian bottom lane, B ini bottom, masih bisa bertahan dari pemain Eko dan juga Remon dan kontes menuju ke bagian turtle-nya. Dengan begitu cepat ya, langsung disecure oleh seorang Chef. Menjadi advantage yang sangat mantap atau berarti buat mereka. Yap, dimana 2 kali turtle berhasil diamankan oleh MVR Delphi dan bahkan dengan ada Dwarf Dragon membuat Vival harus kehilangan nyawanya di depan sana. Tidak ada lagi jungler bagi Bigetron Era, ditambah lagi Fancy Nancy. Kali ini mencoba untuk dijadikan incaran bagi Vivian bersama dengan Chini di depan sana. Tapi sudah ada portal yang dibuka oleh para Palanir membuat Chini harus lebih bersabar lagi. Ada serangan juga dari di depan sana dari Chen, ancaman yang membuat teman-teman dari Bigetron Era harus mundur terlebih dahulu. Fumi Eko 1 lawan 2 masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan pressure dari teman-teman MVR Delphi. Oke, menuju ke bagian tengah, 3 melawan 2. Datang bola bantuan juga dari seorang Vivian. Ada Cel, coba untuk ditunggangi, ditarik ke bagian depan dan ternyata save-nya dikendalikan. 2 Dragon ke arah belakang dan ternyata dari seorang save-nya berhasil di pick off. Sementara masih ada blessing dan juga raw wave dari sisi Chini, tapi belum ada poin kill tambahan didapatkan. Menuju ke bagian depan, ada Walsas juga menahan. Laju dari Fumi Eko tidak bisa bertahan 1-1. Fumi Eko dan juga seorang save. Yap, harus 1-1 tapi di arah top lane 2 player dari MVR Delphi masih bisa untuk mempertahankan outer turret-nya. Sedangkan di arah bottom lane nampaknya harus hilang 1 outer turret dari teman-teman MVR Delphi. Federal Strike dibuka untuk mempertahankan di arah poros dari mid lane MVR Delphi. Kali ini Chini masih mencoba untuk berotasi terlebih dahulu. 20 detik kurang lebih menuju turtle kita yang ketiga, Abed. Oke, turtle yang ketiga. Sebentar lagi bakal muncul dan ini bakal jadi kontes dimana so far 2 kali ya MVR Delphi dapetin turtle. Dan ini bakal jadi poin yang sangat berarti banget kalau bisa dapetin yang ketiga. So inilah dia Turtle Camp presented by Galaxy S22 Series 5G sudah muncul. Sementara dari MVR Delphi dan juga Bigetron Era sudah sama-sama setup hiding in the bush. Sudah ada Vival, tunjukkan batang hidungnya langsung. Vival has been spotted. Lawan oleh teman-teman dari MVR Delphi bahkan diusir, dijauhi dari area turtle pit-nya dan diusir kembali untuk mengecek apakah ada yang coba untuk nge-flanking. Sementara di bagian depan dari Remon yang lumayan sekarat banget dan ternyata turtle itu reset kembali maju ke bagian depan. Ada split dari Fumi Eko pengen mengincar seorang Remon tapi Remonnya masih meluk ke bagian turret di bagian tengah. Yes, turtle pun kembali di reset. Kali ini teman-teman dari Bigetron Era memilih untuk memaksakan terhadap mid lane dari MVR Delphi terlebih dahulu. 1 outer turret di arah tengah berhasil dirontokin. Lord yang kali ini sudah hadir menggantikan keberadaan dari Turtle. Presented by Galaxy S22 Series 5G kita sudah hadir. Lord yang pertama belum diinisiasi oleh teman-teman dari Bigetron Era maupun dari MVR Delphi. Nampaknya ini masih setup terlebih dahulu. Melihat apalagi setelah kehilangan 1 outer turret di arah poros dari MVR Delphi. Yes, dari MVR Delphi masih settle buat coba dapetin momentumnya karena so far udah dipegang sama mereka. Tapi masalahnya kali ini Bigetron Era sudah ready, pengen ngelakuin setup. Sudah ada 1, 2, 3, 4 player yang berkumpul. Sementara dari MVR Delphi juga sudah ada 3. Haha, setup dibalas setup. Siapakah yang bakal terpancing dan yang mau dipancing? Iya, tinggal bagaimana counter setup ya dari masing-masing timnya. Tapi di arah bottom lane ini masih beradu serangan aja, 1 lawan 1. 1v1 situation di mana Raymond bisa mendapatkan 1 outer turret di area bottom lane, tapi ternyata terkena damage yang membuat Raymond harus mundur. Belum berhasil mendapatkan 1 outer turretnya, sedangkan di arah top lane masih ada sedikit jual beli serangan skirmish dengan blast berhasil tertarik ke arah 3 orang sudah jadi pegang dengan ada 1 buah blazing duel bersama dengan dari raw wave membuat kali ini dari Fancy harus hilang dan nampaknya Palanir cukup sekarang pada Rasrai langsung dilancarkan, di cancel kembali di mana lihat bagaimana Fumi Eko berhasil untuk menculik karena seorang Shen. Datanglah Chef kali ini mencoba untuk membalaskan teman-temannya tapi tidak bisa. 2 player dari MVR Delphi harus hilang. Vivian setup yang sangat mahal, dapetin 3 buah player Luminon Blast ditambah datang blessing duet dari Cel yang on point, membuat teman-teman dari MVR Delphi berhasil di pick up. Bahkan Chef pun pengen coba nge-contest tapi sudah di zoning out, tidak boleh masuk ke area zona pertahanan bahkan diamalkan dari segi Lordnya oleh dari teman-teman Bigetron Era.
menuju ke arah Remon. Lumayan sekarat dan Remon tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan juga harus di pick off di bagian tengah. Kehilangan Remon dan juga kehilangan satu Lord yang pertama. Yes, Lord yang cukup mahal karena bersamaan dengan dua player dari Embiar Delvin yang harus dihilangkan dan diambil oleh teman-teman dari Bigetron Era. Lihat bagaimana head to head kali ini antara Kadita dan juga Parsha, seorang Chini dan Chen, dimana yang satu ini hero area of effect, yang satu ini hero single target. Betul. Masalahnya kalau hero AOE-nya kena single target, alamak. Kelar, udah. Kelar. Sudah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Nggak usah nyicil di bagian backside. Lord sudah mulai menuju ke bagian sisi top lane. Terjadi pengawalan. Pas spam Lord menuju ke bagian top lane-nya. Sudah ada mirror image menuju ke bagian depan. Dan teman-teman Bigetron Era masih ada pasif dari Korea di bagian top lane. Masih bisa dihancurkan dan membuat dari Bigetron Era juga belum bisa maksain buat nge-push. Harusnya ke bagian sisi top lane, tapi ada yang masuk dari seorang Chini, Ocean Oriti dan juga Raw Wave. Tapi lihat tuh Minor Blast dari arah belakang dapetin dua play, ada main the blow ditutup dan blessing the wave dari arah belakang. Dapetin satu play di mana bolanya di pick off, tapi Bumi Eko di bagian depan tak terelakkan. Kematian pun juga harus ditelan oleh Bigetron Era menuju ke arah Vival dan juga Bumi Eko. Yes, trading yang sangat mahal banget bagi teman-teman dari Bigetron Era karena mereka harus kehilangan dua, ditukarkan dengan satu, dan ini adalah replaynya ketika dari seorang Kadita kita ya, dari Chini dia berusaha masuk dan kembali lagi dengan Raw Wave ya, dan lihat bagaimana Electro Final Blow mencoba untuk flanking dan memotong nge-split warnya, tapi dia justru terjebak di arah belakang ketika seorang Chell juga udah nggak bisa masuk lagi karena masih ada base start di arah top lane sana, terkena turret damage yang membuat akhirnya ya udah mau nggak mau mereka harus meninggalkan seorang rival di depan sana. Itu udah nice move on banget karena Iya. yang pertama Chini udah mancing, terus juga muncul Nominom Blast. Cuma masalahnya mereka nggak expect dari Embiar Delvin masih bisa nge-defend, bahkan membuat dari teman-teman Bigetron Era terpancing ya dengan ada momen yang sangat-sangat mahal terjadi tadi. Hingga dia setup dari kedua belah bus sudah dihantui oleh kedua belah tim, dan so far sembari menunggu juga untuk kehadiran lot yang kedua. Ini teman-teman dari Embiar Delvin yang so far tertinggal 3000 network, yang padahal tadi early game-nya harusnya dipegang sama Embiar Delvin kan? Harusnya kalau misalnya kita melihat dari segi grafiknya ya, tapi tadi juga memang dari Embiar Delvin tuh sempat memegang tempo permainan banget di arah early, tapi Vival terjebak Electro Final Blow untuk mundur, tapi ternyata ada Duel of Dragon masih bisa selamat. Lihat bagaimana Vival bisa kabur dari sergapan 4 player dari Embiar Delvin. Oke, so ini adalah Lord Camp presented by Galaxy S22 Series 5G. Sudah mulai muncul dan Chen tadi sempat dibuat sakrat to the maut, hampir dicabut nyawanya. Teman-teman dari Bigetron Era menuju ke bagian sisi tengah. Harusnya kalau mereka memaksa Lord, at least dorong dulu wave bawah seperti yang dilakukan sama sisi Vival. And then yang membuat dari Embiar Delvin mereka secara nggak sadar ya harus clear the wave di bagian bottom lane dulu baru bisa untuk kontes ke bagian Lordnya. Iya, dan itulah dia satu gol Numan Blast berhasil termenang ke arah satu player, yaitu Sevdil sana gak bisa untuk diberikan cicilan lebih lanjut, tapi Remon satu hit terakhir masih untuk kabur tapi langsung dikejar karena ada Chell. Ben Mirror Image Sunpo belum masih mencoba untuk ditahan pada, tapi ternyata gak bisa. Itulah dia Fancy Nancy di sisi lain dengan ada Winter masih bisa selamat. Wow, tapi kali ini dari Bumi Eko mencoba untuk mundur dari belakang. Ini benar-benar win of nature save the day sih. Yes, dan tadi ada Decimate yang lepas begitu saja ditusuk oleh teman-teman dari Embiar Delvin, dapat tingkara seorang Chell. Wow, satu tuker satu. Tadi Remon tuh pengen nge-pick off di bagian backside, but the problem is dia sendirian aja, gak ada bala bantuan. Tapi kali ini ada sebuah wall charge, Federal Strike juga dilancarkan, tapi hanya sebuah teori ancaman karena tidak ada tindak lebih lanjut. Alhasil Bigetron Era mau coba nge-fight back, nge-counter setup kembali menuju ke bagian depan dengan seorang Seth. Tapi mobilitas dari seorang Seth begitu tinggi dan agak sedikit susah buat disentuh. Iya, tapi tadi juga menurut aku Federal Strike-nya cukup terlalu jauh ya, karena membuat teman-teman dari Bigetron Era sempat mundur dan udah nggak terkenal lagi dari area of effect yang dimiliki oleh seorang Parsha, dan dia memang udah nggak bisa terlalu maju juga. Mungkin takut terculik juga, apalagi dengan adanya kehadiran seorang Vival yang membuat ini dari arah backline Embiar Delvin cukup waspada ya, karena
kapanpun Electro Final Blow bisa tiba-tiba masuk. Ada Chini juga dengan Rock Wave-nya membuat ini backline dari MBR Delvin cukup deg-degan. Jadi mereka harus benar-benar mengatur banget positioningnya. Dan 15 menit yang sudah kita berlalu, kita bakal melihat terlebih dahulu dari segi itemization ya, di mana ternyata ini Grok nggak ada item fisikal sama sekali. Dia benar-benar fokus terhadap roamernya. Dia bikin Athena Shield, cukup respect juga terhadap seorang Chini di depan sana. Remun di sisi lain masih coba untuk beradu serangan aja di arah bottom lane, tapi sudah datang bala bantuan dari Chell. 2 lawan 1 di arah bawah. Akankah seorang Remun bisa selamat? Masih bisa untuk mundur. Oke, tapi ada Chini, ada sebuah Rock Wave set up. Vivian di bagian depan lumayan sekarat banget, dicicil dan Decimate pun datang dari seorang Sif. Masih bisa bertahan karena hanya sebuah immortality yang direbut oleh teman-teman dari MBR Delvin. Another set up lagi, maju ke bagian depan, menyicil ke arah seorang Valanir. Tidak ada Chen, tidak ada Valanir. Diretribusi begitu saja oleh seorang Sep. Dan lihat ada Active Final Blow, dibikin slow, tak bisa bergerak. Dan non blast dari Vivian. Dapetin 2 buah player. Dan Bigetron Era dapetin momentum spektakuler, membuat mereka menjadi ingin menghancurkan satu buah base di bagian top lane. Karena Remun sendirian saja di bagian tengah, dan masih ada bala bantuan, dan masih ada Featherize, tapi that's not enough. Bigetron Era goes to Grand Final.